Shalom, Ibu Bapa, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Dengan kasih yang tak terkatakan, Tuhan telah menjaga dan memelihara kita dari hari lepas hari hingga saat ini di masa pandemi COVID-19 ini. Tuhan pelihara kesehatan, sukacita, damai sejahtera masih tetap menjadi bagian dalam hidup kita. Kita beribadah secara online dan seraya mengucap syukur atas kasih sayang dan penyertaan Tuhan Yesus yang tiada hentinya. Marilah kita berdiri untuk memuji Tuhan. Doa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa yang kami kasihi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di sore yang indah ini Tuhan, kami umat-Mu hendak membaca dan merenungkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan melalui Alkitab. Kiranya Kau buka hati pikiran kami yang lemah dan terbatas ini Tuhan, untuk mengerti dan memahami akan kehendak-Mu. Mampukan kami sebagai pelayan firman untuk boleh menyatakan kasih setia Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Bacaan Alkitab kita dari kitab Maleakhi 1 ayat 6 hingga ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Seorang anak menghormati bapanya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Kamu, hai para imam yang menghina namaku, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku, tetapi berkata, dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit,
Tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu, apakah ia berkenan kepadamu apabila menyambut engkau dengan baik firman Tuhan semesta alam. Maka sekarang, cobalah melunakkan hati Allah supaya ia mengasihi kita. Oleh tangan kamulah terjadi hal itu. Masakan ia akan menyambut salah seorang daripadamu dengan baik firman Tuhan semesta alam. Sekiranya ada di antara kamu yang mau menutup pintu, supaya jangan kamu menyalakan api di mezbahku dengan percuma, aku tidak suka kepada kamu firman Tuhan semesta alam. Aku tidak akan berkenan menerima persembahan dari tanganmu. Sebab dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, namaku besar di antara bangsa-bangsa, dan di setiap tempat dibakar dan dipersembahkan korban bagi namaku, dan juga korban sajian yang tahir, sebab namaku besar di antara bangsa-bangsa, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu ini menajiskannya, karena kamu menyangka meja Tuhan memang cemar, dan makanan yang ada di situ boleh dihinakan. Kamu berkata, lihat, alangkah susah payahnya, dan kamu menyusahkan aku, firman Tuhan semesta alam. Kamu membawa binatang yang dirampas, binatang yang timpang, dan binatang yang sakit. Kamu membawanya sebagai persembahan. Akan berkenankah aku menerimanya dari tanganmu, firman Tuhan? Terkutuklah penipu yang mempunyai seekor binatang jantan di antara kawanan ternaknya yang dinazarkannya, tetapi ia mempersembahkan binatang yang cacat kepada Tuhan. Sebab aku ini raja yang besar, firman Tuhan semesta alam, dan namaku ditakuti di antara bangsa-bangsa. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Salam. Selamat sore Ibu Bapak, Saudara-saudari kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mengawali perenungan bacaan kita agar kita memahami dan mengerti sebagian apa yang kita baca di dalam nats Alkitab. Kita mengawali dari Maleakhi 1 ayat 1 hingga ke-5 sebagai pendahuluan, dan baru kita masuk dalam konteks bacaan kita di Maleakhi 1 ayat 6 hingga ayat yang ke-14. Sejak dari semula Allah telah menetapkan bahwa Allah sangat mengasihi umat pilihannya, yaitu Israel. Saya ulangi sekali lagi. Sejak dari semula Allah telah menetapkan bahwa Allah sangat mengasihi umat pilihannya, yaitu Israel. Perikop dari bacaan kita Maleakhi 1 ayat 2 hingga ayat 5, ada pertanyaan, mengapakah Allah begitu mengasihi Israel? Perhatikan saudara-saudara, pada ayat yang ke-2a dikatakan di sana, aku mengasihi kamu. Artinya Allah sangat memperhatikan dan mengasihi umatnya, yaitu Israel. Kita baca mulai dari ayat yang kedua, ketiga, dan keempat. Aku mengasihi kamu, firman Tuhan, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan. Namun aku mengasihi Yakub. Ayat yang ketiga, perhatikan Ibu Bapak. Tetapi membenci Esau
Sebab itu aku membuat pegunungannya menjadi sunyi sepi, di tanah pusakanya kujadikan padang gurun. Dan ayat yang keempat, apabila Edom berkata, kami telah hancur, tetapi kami akan membangun kembali reruntuhan itu, maka beginilah firman Tuhan semesta alam, mereka boleh membangun, tetapi aku akan merobohkannya, dan orang akan menyebutkannya daerah kefasikan dan bangsa yang kepadanya Tuhan murka sampai selama-lamanya. Perhatikan ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di situ ada kata Edom. Siapakah suku Edom itu? Suku Edom merupakan garis keturunan daripada Esau, anak kandung Ishak dan saudara kembar daripada Yakub. Ketika di dalam kandungan ibunya, Esau dan Yakub bergelut, dan Allah memberitahu ibu mereka bahwa mereka akan menjadi dua bangsa yang besar, dengan yang sulung melayani yang bungsu. Ibu bapak bisa baca di dalam Kejadian 25 ayat yang ke-23. Ketika dewasa, Esau dengan gegabah menjual hak waris kesulungannya kepada Yakub demi sebuah sup kacang merah. Kejadian 25 ayat yang ke-30 hingga ayat yang ke-34. Sejak saat itu Esau membenci adiknya yaitu Yakub. Esau menjadi leluhur suku Edom dan Yakub menjadi leluhur suku Israel. Dan kedua bangsa itu bergelut sepanjang sejarah. Masuk dalam teks bacaan kita di Maliaki 1 ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-14. Maliaki adalah seorang nabi yang diutus Allah dalam kehidupan umat Israel setelah pembuangan dari Babel untuk kembali ke Yerusalem. Allah mengizinkan Israel kembali ke Yerusalem paskah pembuangan dari Babel melalui seorang raja Persia, yaitu Raja Kores. Ibu bapak yang dikasihi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu siapakah Raja Kores itu. Raja Kores adalah raja yang tidak mengenal Allah. Tidak mengenal Allah yang disembah oleh umat Israel. Tetapi Allah boleh memakai Raja Kores sebagai alat untuk mengizinkan umat Allah kembali ke kampung halamannya, yaitu di Yerusalem. Akibat dampak dari pembuangan ke Babel telah membuat kekecewaan dan kekacauan umat Israel pada saat itu. Umat Israel tidak melakukan perintah dan kehendak Tuhan, melainkan hidup mereka sangat bertentangan dengan perintah dan kehendak Tuhan. Mari kita perhatikan di ayat yang ke-6, ayat yang ke-7, dan ayat yang ke-8. Dikatakan di sana, diibaratkan anak menghormati bapaknya. Ibarat seorang hamba menghormati tuannya. Di ayat yang ke-6. Dan ayat yang ke-7 dikatakan di sana, kamu membawa roti cemar ke atas mezbaku, tetapi berkata, dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya, dan dengan cara menyangka meja Tuhan telah dihinakan. Ayat yang ke-8 dikatakan di sana, apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu, apakah ia berkenan kepadamu? Apalagi menyambut engkau dengan baik, firman Tuhan semesta alam.
inilah masa-masa pengutusan Maleaki untuk masuk ke dalam problem atau masalah kehidupan umat Allah, yaitu Israel. Maleaki melalui panggilan dan pengutusannya, ia mulai dari para pemimpin agama, para imam, sebab mereka yaitu pemimpin agama dan para imam ini memberikan teladan yang buruk, yang kurang baik kepada umat. Ketika umat Israel kembali ke tanah kampung halamannya, yaitu Yerusalem, kehidupan umat Allah sangat tidak teratur. Umat Israel dalam menjalankan kehidupannya masih terpengaruh dengan cara-cara hidup atau gaya hidup bangsa Babel. Gaya hidup yang lama waktu mereka tinggal di Babel dibawa ke dalam kehidupan di Yerusalem ketika Tuhan izinkan umat Israel kembali ke Yerusalem. Jadi ketika mereka berada di Babel, umat Allah ini sudah nyaman dalam posisinya di dalam pembuangan. Tetapi ketika Allah mengizinkan mereka untuk kembali ke Yerusalem, mereka belum bisa meninggalkan zona nyamannya itu. Mereka masih membawa gaya hidup mereka ketika berada di tanah pembuangan di Babel. Dan kita tahu bahwa Babel adalah orang-orang yang suka memuja dan memuji dewa-dewi kesuburan. Bangsa Babel orang yang tidak mengenal Allah yang baik seperti Allah yang disembah oleh umat Israel. Umat Israel masih mengandalkan cara-cara yang tidak berkenan di hadapan Allah, baik ritual keagamaan, penyembahan, ritual persembahan kurban yang kudus dengan sikap yang melecehkan Allah. Tadi kita sudah baca di ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Seharusnya Allah adalah Bapa yang baik, Tuhan yang layak disembah, Tuhan yang layak dihormati. Namun perlakuan para imam dan pemimpin agama sangat melecehkan Allah. Ayat 6b dikatakan di sana, jika aku ini Bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Dan jika aku ini Tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam. Kamu, hai para imam yang menghina namaku, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Dan ayat yang ke-7 dikatakan, kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku, tetapi berkata, dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan? Sikap melecehkan Allah itu diwujudkan oleh umat dengan memberikan persembahan yang melanggar Taurat. Ayat 8 perhatikan Ibu Bapak, di ayat yang ke-8 dikatakan di sana, apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu. Apakah ia berkenan kepadamu apabila menyambut engkau dengan baik? Firman Tuhan semesta alam. Bandingkan ayat ke-8 dengan Imamat 1 ayat yang ke-3 dan ayat yang ke-10. Dan Imamat 10 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Bandingkan Ibu Bapak ayat yang ke-8, Maleaki 1 ayat 8, bandingkan dengan Imamat 1 ayat 3 dan ayat ke-10, dan Imamat 10 ayat 1 hingga ayat yang ke-6.
Intinya di dalam Imamat 1 ayat ke-3 hingga 10 dan Imamat 10 ayat 1 hingga ke ayat 1 dan ayat yang ke-6, intinya adalah memberikan yang tidak bercela. Jadi memberikan persembahan yang tidak bercela di hadapan Tuhan. Tetapi berbanding terbalik dengan ayat yang ke-8 di Maleakhi 1 ayat yang ke-8 itu. Mereka memberikan persembahan yang cacat di hadapan Tuhan. Itu menjadi hal yang jahat di mata Tuhan. Pertanyaannya sekarang bagi kita semua, bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, apakah patut Allah yang besar, pencipta langit dan bumi, yang selalu memberkati umatnya, diperlakukan seperti itu? Saya ulangi pertanyaan ini bagi Ibu Bapak, Saudara-saudari, dan saya. Apakah patut Allah yang besar, pencipta langit dan bumi, yang selalu memberkati umatnya, diperlakukan seperti itu? Mari kita mengkoreksi diri kita, menjawab pertanyaan itu. Hormatilah Allah yang agung, Allah yang besar. Hormati selayaknya. Dia yang agung dan besar. Tuhan Allah marah atas perilaku para imam atau pemimpin agama, juga umat yang mempersembahkan korban yang tidak layak. Ritual-ritual keagamaan sangat buruk, bobrok, bahkan melebihi ritual banyak bangsa yang tidak mengenal Allah. Bangsa Israel dikenal sebagai umat pilihan Tuhan, orang-orang pilihan Tuhan yang senantiasa boleh menjadi berkat bagi bangsa di sekitarnya. Tetapi justru mereka melebihi ketika memberikan ritual-ritual dibandingkan dengan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Justru umat Israel lebih jahat, lebih bobrok ketika mereka memberikan persembahan kepada Allahnya. Bahkan di ayat 14, umat Israel pantas disebut sebagai penipu rohani, di mana seharusnya umat Israel dipercaya akan hukum Tuhan, dipanggil untuk menjadi contoh bangsa yang kudus, kepunyaan Allah bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan, bangsa-bangsa yang kafir, yang belum mengenal Allah. Justru malah umat Israel bergaul akrab dengan cara dan gaya hidup bangsa-bangsa kafir yang secara pemahaman keilahiannya sangat terbatas. Sekarang apa yang menjadi relevansi aplikasi bagi jemaat di dalam bacaan kita yang setelah kita baca dari Maleakhi 1 ayat yang ke-6 hingga 14? Janganlah ibadah dinodai dengan ketidaksungguhan. Jangan ibadah dibuat main-main, sehingga bukan menjadi terang, tetapi bahkan menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang tidak percaya. Seharusnya ketika kita dipanggil kembali oleh Tuhan dari kehidupan lama menuju ke kehidupan yang baru yang diberkati oleh Tuhan, seharusnya kita menjadi garam dan terang dunia, bukan menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang tidak percaya. Jadi ketika kita boleh dihadirkan Tuhan, datang untuk beribadah di dalam ibadah hari Minggu, kita bisa menikmati berkat Tuhan melalui pembacaan renungan firman Tuhan. Apakah kita merasa bahwa saatnya hidup kita sudah benar di hadapan Tuhan? Lalu kita aktif dalam kegiatan-kegiatan gereja.
kita ikut dalam setiap persekutuan-persekutuan yang ada di dalam gereja, apakah itu sudah menyenangkan hati Tuhan? Ternyata tidak, Ibu Bapak. Tuhan menginginkan bahwasanya hidup kita sepenuhnya diberikan untuk kemuliaan daripada Tuhan. Tubuh jiwa kita menjadi berkat bagi orang lain, karena Allah menghendaki supaya kita menjadi terang dan berkat bagi orang lain, bukan menjadi batu sandungan. Sehingga kita belum pasti apakah kita menjadi sukacitanya Tuhan ketika kita boleh beribadah. Tetapi ketika kita kembali dari tempat ini, ternyata kita masih melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di zona nyaman kita, melalui perbuatan kita, kejahatan kita, tutur kata kita, suka membicarakan orang, selalu merendahkan orang, dan tidak pernah mau memahami kekurangan saudara-saudara kita. Tetapi Tuhan menginginkan kita kembali kepada jalan Tuhan. Kita diundang kembali, kita diizinkan kembali dari kehidupan yang lama, layaknya bangsa Israel ketika mereka dipulangkan, boleh diizinkan dari pembuangan di Babel kembali ke Yerusalem di dalam kehidupan bersama Tuhan. Allah menginginkan hidup kita menjadi sukacita bagi Tuhan, bagi kemuliaan nama Tuhan. Karena di dalam bacaan kita, kalaupun kita akan mengikuti kembali dalam bacaan Maliaki ini, murka Tuhan terhadap para imam dan juga pengikut ataupun umat Allah. Karena apa? Kalaupun kita akan menyelesaikan bacaan kita di Maliaki ini, kita memasuki di Maliaki 2, Tuhan marah dengan kehidupan mereka yang tidak berkenan, karena mereka banyak melakukan kejahatan di mata Tuhan. Bahkan mereka dikatakan juga ketika hendak mendirikan bangunan itu akan dirobohkan oleh Tuhan. Sehingga apa yang tidak menjadi perkenanan pada Tuhan, kita harus patahkan. Kita harus serahkan hidup kita di dalam Kristus Yesus sebagai Allah dan sumber pengharapan, sumber kehidupan bagi kita semua. Sehingga bacaan kita pada sore hari ini menjadi perenungan kita bersama untuk kita kembali kepada jalan Tuhan dan mengikuti kehendak Tuhan, dan kita memberikan persembahan hidup kita seutuhnya bagi Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita nyatakan doa syafaat. Untuk itu mari kita satu dalam doa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas segala kasih karunia Tuhan yang begitu indah Tuhan nyatakan bagi kami. Kami sudah boleh mendengar, kami sudah boleh dimampukan oleh Tuhan untuk mengerti akan kehendak Tuhan melalui pembacaan kebenaran firman Tuhan. Engkau telah mengajarkan kami untuk kami menghormati selayaknya apa yang telah Tuhan nyatakan bagi kehidupan kami. Ajari kami untuk senantiasa takut akan Tuhan. Ajari kami untuk selalu menghormati Tuhan. Ajari kami untuk senantiasa tetap di jalan Tuhan. Kami tidak berada di zona nyaman kami di dalam segala kegiatan yang penuh dengan kenajisannya Tuhan. Ajari kami untuk kami tetap berada di jalan Tuhan. Kami tetap senantiasa memuji memuliakan nama Tuhan. Kami tidak berada di zona nyaman kami dalam perbuatan kejahatan kami. Terima kasih ya Tuhan atas berkat
juga curahan rahmat-Mu, sehingga firman-Mu ini boleh menguatkan jemaat-Mu, khususnya GPIB Sola Gracia, di dalam ibadah keluarga ini, dari mulai sektor 1, sektor 2, sektor 3, dan sektor 4, agar kami dimampukan untuk menjadi berkat, menjadi terang dunia bagi sesama kami, bukan menjadi batu sandungan bagi saudara-saudara kami yang belum mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam doa syafaat ini juga ya Tuhan, kami berdoa bagi bangsa negara kami yang kami cintai, bangsa Indonesia ya Tuhan. Kau berkati pemerintahan kami dalam menghadapi COVID-19. Kau berikan kemampuan, Kau memberikan ruang dan waktu untuk kami boleh menyelesaikan segala pergumulan dalam menghadapi COVID-19. Untuk itu ya Tuhan, Engkau tetapkan para medis, para perawat, juga obat-obatan yang diperlukan, bahkan vaksin yang perlu untuk kami, kiranya Tuhan sertai, Engkau berkati, sehingga saudara-saudara kami yang menderita ini boleh disembuhkan. Dan juga kami juga berdoa untuk persekutuan pelayanan dan kesaksian gereja, terutama yang mengalami penghambatan dan pengerusakan. Kiranya Tuhan Engkau boleh menyertai, memberkati, memberikan kekuatan, damai sejahtera bagi saudara-saudara kami yang mengalami penghambatan dan pengerusakan gereja ini ya Tuhan. Agar mereka tetap setia, tetap taat, dan tetap mengandalkan Tuhan sebagai Allah dan sumber hidupnya. Dijauhkan dari segala sakit hati, bahkan mereka membalas kejahatan dengan kebaikan ya Tuhan, agar nama Tuhan boleh dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa bagi IMB Pembangunan Rumah Ibadah GPIB Sola Gracia Bogor. Tuhan, Engkau tahu pergumulan yang kami hadapi di dalam mendirikan rumah ibadah ya Tuhan. Tidak semudah apa yang diharapkan bagi jemaat-Mu Sola Gracia. Banyak kendala, banyak persoalan yang kami hadapi, tapi kami mempunyai Allah yang hidup, Allah yang mampu menyelesaikan segala perkara sesuai dengan waktu Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, Kau berkati panitia pembangunan yang telah Tuhan nyatakan bagi mereka untuk boleh bekerja dengan penuh sukacita walaupun dalam masa pandemi COVID-19 ini Tuhan. Agar mereka tetap setia, tetap sabar, tabah, dan tetap mengandalkan Tuhan sebagai kekuatan mereka. Dan juga kami berdoa bagi jemaat dan simpatisan GPIB, jemaat Sola Gracia, dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai dalam kehidupan mereka, di dalam setiap pekerjaan mereka, tanggung jawab mereka, keluarga demi keluarga juga Tuhan berkati sebagai orang yang boleh menikmati anugerah kasih setia Tuhan, sehingga kami tetap mengandalkan, tetap berpengharapan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang berduka cita. Kiranya Tuhan, apapun yang mereka rasakan pada saat ini, kiranya Tuhan boleh menghiburkan mereka, memberikan sukacita bagi mereka, di mana duka cita mereka Tuhan ganti dengan sukacita mereka. Saudara-saudara kami yang dalam sakit, dalam kelemahan tubuh, Engkau boleh hadir, Engkau boleh menjenguk mereka dimanapun mereka berada, baik di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing, melalui obat-obatan, melalui dokter, melalui perawat yang ada, bahkan mereka yang menjaga para pasien, kiranya Tuhan juga berkati, sehingga sukacita, berkat daripada Tuhan boleh mengalir, sehingga mereka boleh mengucap syukur dengan mulut bibir mereka bahwasanya Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senantiasa berada di dalam lingkungan keluarga kami pribadi lepas pribadi. Begitupun ya Tuhan, kami berdoa bagi orang-orang yang lanjut usia, janda duda, yatim piatu, dan orang yang jauh dari keluarga. Oh Tuhan, tiliklah saudara kami ini satu demi satu ya Tuhan. Kami tidak bisa menyebutkan mereka, tapi Engkau tahu ya Tuhan apa yang ada di dalam hati kami, dalam pikiran kami, sehingga di dalam doa syafaat ini Engkau boleh hadir, Engkau memberikan sukacita, bahkan Engkau memberikan kemenangan, bahkan mukjizat demi mukjizat boleh terjadi bagi keluarga-keluarga yang
di dalam kondisi yang dijauhkan ataupun mereka yang menderita. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi orang tua kami yang dalam posisi lemahan tubuh, sakit. Saya sebut dengan hormat Ibu Tenu, Ibu Bapak, Ibu Bastian, Ibu Amelia, Ibu Patiasina, Ibu Yeni, Ibu Simo Mungsong, Ibu Parapat, Bapak Ibu Setiga Munte, Saudara Dorce Randa, Ibu Abalulu, Ibu Mandagi, Bapak Tawaang, Bapak Weno, dan Bapak Surahmat. Tuhan, Engkau tiliklah keluarga-keluarga ini ya Tuhan. Saudara-saudara kami ini yang dalam kelemahan tubuh, Engkau boleh hadir memberikan kekuatan, sukacita, damai sejahtera, sehingga keluarga-keluarga ini bersukacita bersama Tuhan, menyambut senantiasa kehadiran Tuhan hari lepas hari, sehingga mereka tidak merasa ditinggalkan, bahkan mereka boleh bersukacita memuji nama Tuhan di dalam mulut dan bibir mereka. Inilah ya Tuhan segala doa kami yang jauh dari sempurna. Begitupun Tuhan, kami memohon berkat, juga memohon kasih setia Tuhan melalui Ibu Pendeta sebagai gembala sidang kami. Engkau berkati di dalam tugas pelayanannya ya Tuhan, dimanapun Ibu Pendeta berada, di dalam tugas pelayanannya terkhusus di gereja GPIB Sola Gracia bersama keluarga, bersama anak raja juga Tuhan pimpin kehidupan mereka hari pas hari sebagai hamba-Mu. Engkau berikan kekuatan, akal budi dan hikmat. Dan juga ya Tuhan kami berdoa bagi karyawan kantor, koster, bahkan unit-unit misioner yang ada di GPIB Sola Gracia, panitia yang ada, para pelkat ya Tuhan, Engkau berkati mereka di dalam tugas tanggung jawabnya ketika mereka sudah diteguhkan untuk menjadi pelayan sesuai dengan pelkatnya masing-masing ya Tuhan. Engkau berikan kekuatan, kemampuan agar mereka boleh mendapatkan tugas yang baru, boleh menjalankan tugasnya dengan penuh sukacita, bertanggung jawab, terlebih takut akan Tuhan. Sehingga setiap apa yang menjadi program-program mereka, Tuhan senantiasa nyata dalam kehidupan mereka. Ampuni segala salah dan dosa kami ya Tuhan. Inilah doa kami yang jauh dari sempurna. Sambutlah doa kami yang kami alaskan segala sesuatunya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, kita memasuki di dalam amanat pengutusan untuk mengakhiri ibadah pada sore hari ini. Ketika Ibu Bapak, saudara-saudara dan saya diutus dan dilengkapinya, nyatakanlah damai sejahtera Tuhan di dalam atau di tengah krisis dunia ini, agar yang cemas beroleh pengharapan, yang lesu dikuatkan, dan yang berduka dihiburkan.
Saya mengajak Ibu Bapa, saudara-saudara sekalian untuk berdiri dan arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.